Oke, saya akan bahas di chapter 1090, yang chapter ini sangat menegangkan untuk para nakama semua dimanapun kalian berada. Karena di sini masih dikemas dalam cerita hal yang menarik sekaligus mengejutkan, yang kalian akan saksikan di chapter kali ini. One Piece chapter 1090 diberi judul Admiral Kizaru, yang cerita di chapter ini berfokus pada cerita lainnya penyerangan yang dilakukan oleh Kizaru, tepatnya di Pulau Egghead. Di mana pada chapter kali ini kita akan melihat Kapten Bakasencho kita, Monkey D. Luffy, yang mana dia sedang berbicara pada Gorosei secara langsung. Di sini nakama, tanpa pikir panjang, Luffy langsung berteriak dengan menyebut nama dia sendiri di hadapan para Gorosei, serta seperti biasa nih, dia mengatakan kepada Gorosei bahwa dia akan menjadi Raja Bajak Laut. Yang mana dia mengatakan bahwa dia bekerja sama dengan Dr. Vegapunk kepada Gorosei. Jika Gorosei peduli kepada nyawa York, maka Luffy di sini meminta para Gorosei bahwa Gorosei harus menarik seluruh pasukannya armada angkatan laut untuk meninggalkan Pulau Egghead. Dari omongan Luffy tersebut atau teriakan tersebut kepada Gorosei lewat Denden Mushi, kita bisa menyaksikan reaksi angkatan laut dan mengatakan seberapa keji sebenarnya mereka itu. Seperti rumor yang beredar, mereka sangat kejam. Kemudian para nakama sekalian, kita diperlihatkan visual gambar kemunculan Morgans, si berita besar bersama Vivi dan Wapol yang terkejut setelah mendengar perkataan Luffy. Dari sini, Morgans terheran-heran dengan mengatakan, "Apa yang kudengar ini? Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" Vivi yang mendengarkan teriakan Luffy pun juga ikut terkejut dengan mengatakan, "Apakah itu Luffy?" ucap Vivi. Tampaknya dari sini Morgans telah berhasil menyabotase Denden Mushi Egghead, sehingga mereka bisa mendengar pembicaraan antara Luffy dan Gorosei dari markas miliknya. Menariknya di panel halaman cerita ini para nakama sekalian, ini adalah ekspresi terkejut dari Morgans setelah mendengar perkataan Luffy. Karena dari sini kita tahu Morgans sebelumnya telah membuat sebuah berita yang berisi bajak laut Monkey D. Luffy menyandra Dr. Vegapunk. Itulah judul berita yang dibikin oleh Morgans. Namun nakama di sini fakta terbaru dijelaskan bahwa Morgans justru mendengar Luffy bersekutu dengan Dr. Vegapunk. Ditambah Morgans juga mendengar tentang energi Mother Flame yang ada di Egghead. Dengan hal ini, justru di sini akan menjadi sebuah berita besar karena Morgans pasti akan menerbitkan berita tentang Egghead setelah informasi yang dia dapatkan sangat menarik untuk ditunggu. Cerita One Piece ini masih berlanjut. Setelah pernyataan dari Luffy sebelumnya, para Gorosei yang berada di Marejoa juga mendengar apa yang Luffy katakan, sehingga Gorosei Sen Marcus Mars bertanya dengan mengatakan, "Kau Mugiwara no Luffy? Siapa saja yang masih hidup bersamamu di Labo Fest?" ucapnya. Mendengar pertanyaan dari Gorosei, Luffy yang bodoh menjawab pertanyaan Gorosei dengan mengatakan, "Kalau yang termasuk yang terluka berarti..." Sebelum memberikan informasi kepada Gorosei, Nico Robin yang berada di dekat Luffy di sini nakama langsung berteriak, "Jangan bilang kepada mereka Luffy." Lalu di sini Gorosei Sen Shepherd Jupiter menyadari sesuatu dan mengatakan, "Suara itu adalah suara Nico Robin." Kemudian Nico Robin pun mematikan Denden Mushi yang terhubung dengan Gorosei, sehingga pembicaraan antara keduanya berakhir. Oke nakama, cerita panel ini berpindah ke Labo Fest yang memperlihatkan Robin dalam keadaan terluka
dan berbicara kepada Luffy serta mengatakan, "Luffy, jangan mengatakan informasi penting kita kepada mereka semudah itu." Lalu Luffy pun menjawab, "Maaf, kau benar. Tapi dengan begitu, mereka pasti akan menarik mundur armada mereka." Ucapnya dengan nada yang polos. Kemudian di sini, Usopp yang berada di belakang Luffy ikut berbicara dan berteriak, "Bodoh! Jangan meremehkan angkatan laut, Luffy!" ucap Usopp. Kemudian, cerita panel manga berpindah yang di sini di adegan ini menampilkan tempat Gorosei Saturn berada. Dan di sini Gorosei Saturn sedang berinteraksi dengan Vice Admiral Doberman. Di percakapan ini di sini mereka mengatakan bahwa mereka harus melindungi 3 poin hal. Yang pertama, keselamatan Cyborg York. Yang kedua, catatan Vegapunk yang ada di otaknya. Dan ketiga, tenaga pembangkit yang dibutuhkan untuk menghasilkan senjata Mother Flames. Yang mereka juga mengatakan bahwa Saturn dan Doberman mereka berdua ini tidak boleh kehilangan satupun dari 3 hal yang harus mereka lindungi. Nah, nakama, dari interaksi percakapan tersebut, Admiral Doberman berkata, "Tapi Pak, Rob Lucci dan pasukannya ada di sana. Belum lagi ada Cyberpool lainnya." Mendengar dari Vice Admiral Doberman, Gorosei Saturn pun menjelaskan, "Aku akan mempertimbangkan hal yang terburuk. Sangat penting bagi kita mengutamakan tujuan utama kita. Manusia itu tak berbeda dari serangga. Walaupun jumlah mereka berkurang, mereka akan berkembang biak lagi," ucap Saturn. Mendengar penjelasan dari Gorosei Saturn, Vice Admiral Doberman kembali bersiap menjalankan perintah dari Gorosei. Kemudian cerita panel berpindah ke Labo Fest yang di sini memperlihatkan Punk York yang sedang menangis dan dia mengatakan, "Apa kau dengar? Aku buat perjanjian dengan Gorosei. Jika kau berani menyakitiku, mereka akan menghapus pulau ini dari bumi, sama seperti yang mereka lakukan pada Ohara," ucap York. Mendengar perkataan Punk York yang sangat memuakkan, di sini Nami sangat emosi dan langsung memukul York dengan tongkat miliknya. York pun berkata, "Itu sakit. Kau nanti akan menerima akibatnya. Akan aku adukan ke Gorosei," ucapnya. Dasar emang York ya, tukang ngadu sekaligus pengkhianat emang. Itu benar-benar keterlaluan sih kalau gue lihat ya tadi. Di sini oke, gue lanjut ya. Di sini Nami dengan nada emosi pun menjawab, "Terserah kau saja, aku tidak peduli." Lalu di cerita sini nih, kita diperlihatkan panel Chopper sedang mengobati Nico Robin yang tampaknya mengalami luka yang sangat parah. Chopper pun bertanya kepada Robin, "Apa lukamu sudah membaik, Robin?" Robin pun menjawab, "Ya, ini semua berkat dirimu." Lalu setelah itu kita bisa melihat ekspresi senang Chopper setelah dipuji oleh Robin. Kemudian cerita panel ini diperlihatkan sebuah halaman ganda yang menampilkan seluruh kru bajak laut Mugiwara, Vegapunk, Bone, Sipinol berkumpul dalam satu ruangan yang di sini nakama kita bisa melihat dan menyaksikan banyak kejadian yang terjadi di Labor Egghead yang menampilkan situasi keramaian yang ada di ruangan tersebut. Kemudian di situ Rob Lucci sedang berbicara dengan Kaku yang terluka serta menanyakan ke Kaku bahwa dia masih menyalahkan dirinya walaupun menghadapi 2 Serapin. Kemudian Rob Lucci menjawab, "Aku paham perasaanmu. Cobalah tidur dan lupakan saja." Di sini menggambarkan ada 4 orang yang terluka parah dan 2 orang yang tewas dari satelit Vegapunk dan 1 dari kru Mugiwara. Kemudian kita bisa menyaksikan keanehan dari Rob Lucci yang berbicara sendiri. Kaku pun bertanya kepada Rob Lucci dan berkata, "Ada apa Lucci? Bukan kau berbicara denganku? Apa yang kau lihat?" Dari dialog Kaku yang bertanya tentang keanehan Rob Lucci,
Dari sini gue menduga bahwa pembicaraan Rob Lucci tersebut adalah sebuah pesan yang dikirim kepada Kizaru, seperti yang telah diketahui bersama. Di sini kita mendapatkan info lain, yaitu kematian dari Pang 01 Saka dan Pang 04 Pythagoras, yang sebelumnya mereka telah tewas dibunuh Pang York. Itu artinya nih para nakama sekalian, faktanya, dari 6 Pang Cyborg York, dari satelit Vegapunk, sekarang hanya tersisa 4 satelit. Tidak hanya itu, kita juga mengetahui fakta lain tentang Robin dan Kaku yang sangat terluka parah. Dari sini gue menduga bahwa Robin terluka dikarenakan dirinya adalah orang yang menyelamatkan Dr. Vegapunk dari Pang York, sehingga Pang York berhasil dikalahkan oleh Robin. Hal tersebut nakama diperkuat dari cerita One Piece chapter 1078, di mana visual ini digambarkan Robin, Chopper, dan Atlas sedang pergi ke arah bawah tanah, yaitu tempat Dr. Vegapunk disandera oleh Pang York. Kemudian Kaku dari dialog dirinya dapat disimpulkan jika Kaku terluka parah setelah mendapatkan luka tebasan dari Seraphim Mihawk, sehingga dirinya saat ini harus diperban dalam kondisi yang sangat parah. Dan ini nakama merupakan bukti bahwa Seraphim Cyborg buatan Vegapunk sangatlah kuat. Kaku saja dengan Devil Fruit Awakening saja tidak dapat pulih dengan cepat setelah mendapatkan tebasan dari Seraphim Mihawk. Cerita One Piece panel masih berlanjut. Kemudian, adegan panel ini memperlihatkan adegan Usopp sedang menelpon ruangan bawah tanah tempat para agen Cyberpool dan Seraphim berada. Dari sini, Usopp berkata, "Hoi, kalian yang masih ada di dalam bawah tanah. Apakah kalian baik-baik saja?" Kemudian para agen kru berteriak, berterima kasih kepada kru Mugiwara yang telah menyelamatkan mereka. Yang di sini kita bisa menyaksikan para agen Cyberpool telah menyantap hidangan makanan mereka setelah mereka dikurung di bawah tanah selama beberapa bulan. Kemudian salah satu dari agen Cyberpool berkata, "Tolong pindahkan kami. Kami tidak ingin bersama para Seraphim yang menakutkan." Mendengar dari perkataan tersebut, Usopp pun bertanya, "Bukankah Seraphim itu rekan kalian?" Kemudian agen Cyberpool menjawab, "Tapi bagaimana kalau mereka tidak terkendali?" Nah, nakama mendengar hal tersebut, Usopp bertanya kepada Dr. Vegapunk dan berkata, "Apakah kau bisa menjamin keselamatan mereka, Dr. Vegapunk?" ucapnya. Dr. Vegapunk pun menjawab, "Tentu saja, karena bola gelembung itu terbuat dari material yang sama dari gelembung perisai dari Pacifista MK3. Jadi, mereka kebal terhadap bom. Aku juga membuatnya dengan energi yang sama dengan batu laut, yang membuatnya menjadi efektif melawan pemakan buah iblis." Dari sini, kita bisa menyaksikan para Seraphim yang tergores atau menerima kerusakan setelah melawan Luffy, Zoro, Sanji, Gucci maupun Kaku. Walaupun kerusakan Seraphim terbilang kecil, dari sini gue menduga bahwa jika mereka nih telah dikalahkan oleh Luffy, Zoro, dan Sanji. Karena timeline kejadian saat ini sudah sehari, di mana pertarungan pertama mereka dimulai di chapter 1076 dan chapter 1077. Kemudian, cerita panel One Piece ini masih berlanjut setelah mendengar perkataan Dr. Vegapunk. Seraphim bawah Hancock, atau yang dikenal dengan S-Snake, berbicara dan mengatakan bahwa kalian tidak perlu takut kepada kami, karena kami tidak mendapatkan perintah untuk menghapus kalian. Jadi kami tidak peduli mendengar kalian, ucap S-Snake. Lalu mendengar perkataan S-Snake, yang Franky yang ikut melihat lewat televisi Egghead pun berkata, "Walaupun begitu, kami masih berterima kasih padamu, S-Snake, dan kami berterima kasih karena sudah membatalkan pembantuan kami." Lalu di sini Dr. Vegapunk berkata, "Aneh, aku tak ingat pernah membuat programnya melakukan itu." Mendengar perkataan dari Dr. Vegapunk,
Jinbei pun berkata, "Dia tiruan yang sempurna dari Rangku. Dia meremehkan semua orang kecuali Luffy." Lucu melihat Serafin yang didasarkan dirinya memiliki kecenderungan yang sama terhadap Luffy. Lalu Dr. Vegapunk berkata, "Sangat menarik. Maka kecenderungan ini dianggap sebagai salah satu informasi yang ditransferkan ke faktor keturunan pada saat pembuatan klon." Kemudian di sini kita diperlihatkan sebuah kilas balik dari S-Neck saat pertama kali bertemu Luffy pada flashback tersebut. Di sini Luffy memegang S-Neck dan berkata, "Hancock, ini adalah teman-temanku. Kau harus membatalkan kekuatanmu. Kumohon, hanya kau satu-satu yang bisa menyelamatkan mereka." Lalu mendengar dari perkataan Luffy, hati S-Neck langsung luluh dan jatuh cinta kepada Luffy dan berkata, "Baiklah, aku akan membatalkannya. Jadi tolong jangan tatap terus mataku," ucap S-Neck. Di sini, di adegan ini di sini, ada fakta yang menarik bahwa S-Neck merupakan tiruan yang sempurna. Karena dia persis dengan buah Hancock yang asli. Seperti yang kalian ketahui bahwasannya, buah Hancock yang asli sangat mencintai Luffy. Mungkin hal tersebut terjadi karena faktor sisilah yang digunakan oleh Dr. Vegapunk. Di mana di sini, sifat atau kecenderungan buah Hancock dimiliki oleh salah satu S-Neck. Itulah menjadi alasan utama kenapa kita bisa melihat ketertarikan tersebut terjadi. Dan di sini dipastikan jika semua Serafin memiliki faktor keturunan dari setiap Shichibukai. Kemiripan dan kepribadian mereka di mana konsep dari terciptanya Serafin mirip dengan terciptanya kemampuan Germa Double Six pada tubuh Sanji dan saudara-saudaranya yang sama menggunakan faktor keturunan untuk menghasilkan kekuatan yang diinginkan. Lalu cerita panel masih berlanjut. Kemudian di sini kita bisa menyaksikan Pang 05 atau Atlas sedang berbicara kepada Dr. Vegapunk dan berkata, "Stella, walaupun sistem komunikasinya sudah bekerja lagi, aku masih tidak membuka Frontier Dome. Kita tidak akan bisa keluar. Sebelum mematikan perisai tersebut, usaha kalian percuma, karena aku akan membukukan semuanya dengan password. Dan sayangnya, aku tak membaginya dengan otakmu dan tak berniat untuk mengatakannya. Walaupun demi apapun juga." Hahaha. Password ini pemerintah dan pemerintah dunia adalah dua perisai yang melindungiku. Aku lapar, ucap York. Mendengar perkataan Pang York, Pang Lilit pun datang menghampiri dan berkata, "Kau membuatku kesal, York." Dari sini, kita bisa melihat Pang Lilit akan menghajar York, namun dihentikan oleh Pang Edison. Kemudian, scene cerita panel ini berpindah ke arah Stussy yang berbicara ke Dr. Vegapunk dan berkata, "Kita dikepung dari semua sisi, Stella, dan armada mereka terdiri dari 100 kapal perang dan hampir 30.000 prajurit di atasnya." Mendengar hal tersebut, Sanji yang berada di lokasi berkata, "Ya, itu benar. Situasinya terlihat buruk. Ini Stussy-ku, sayang. Kamu mau secangkir kopi?" ucapnya. Melihat tawaran Sanji, Stussy pun menerima hidangan kopi yang Sanji berikan. Di saat Stussy meminum kopi, kita bisa menyaksikan Stussy meminta Rob Lucci agar berhenti memandang dirinya. Di sini ya nakama, gue menduga kalau nantinya Rob Lucci akan menyerang Stussy. Karena perlu kalian ketahui, Rob Lucci sekarang ini telah berhubungan dengan Admiral Kizaru, dan artinya dia bukan lagi dari pihak Luffy dan Dr. Vegapunk. Melihat keanehan ini, gue yakin Rob Lucci membalaskan dendamnya kepada Stussy. Dan di sini, Sanji mungkin akan melindungi Stussy dari ancaman Rob Lucci. Karena di sini perlu diketahui, sejak chapter 1075, Sanji selalu berusaha mendekati Stussy. Bahkan, Sanji meminta dirinya panggil anjing agar melindungi Stussy. Di sini, ada kemungkinan jika Sanji di sini pastinya akan bentrok dengan Rob Lucci dengan tujuan untuk melindungi Stussy. Lalu cerita panel masih berlanjut. Kemudian Dr. Vegapunk yang berada di lokasi pun bertanya kepada Nami dan berkata, "Logpost masih belum memberikan suatu petunjuk. Kurasa kita bisa mengikuti tempat manapun yang tersimpan dari Wano. Salah satunya ada di timur laut pulau, yaitu Pulau Elbaf." Sontak di sini mendengar hal tersebut nakama,
ekspresi Luffy dan Usopp langsung kaget kalau tujuan mereka selanjutnya adalah Elbaf. Sampai-sampai Usopp berkata, sejak dulu Usopp sudah memimpikan pergi ke negeri para raksasa Elbaf. Lalu di sini juga kita menyaksikan Usopp dan Luffy sedang bernyanyi dengan nada yang sangat gembira setelah mendengar Elbaf adalah tujuan cerita arc selanjutnya. Kemudian di sini Dr. Vegapunk masih melanjutkan pembicaraannya sebelumnya dan berkata, untungnya bagi dia dan kru Mugiwara serta kapalnya berada di Labo Fest. Tapi bagi Vegapunk mustahil untuk mereka bisa kabur dari Egghead, dikarenakan Egghead masih dikepung oleh pasukan angkatan laut maupun Admiral dan Gorosei. Serta Vegapunk di sini telah memberikan instruksi untuk pergi menuju ke timur laut dari sisi seberang pulau Egghead. Namun sayangnya nakama, Vega Force 01 berada di samping kapal kru Mugiwara. Serta Vegapunk ingin Vega Force membawa kapal kru Mugiwara terbang sehingga mereka bisa melewati kapal musuh. Tapi di sini faktanya, Vega Force 01 hanya bisa terbang di ruang udara Egghead dan akan langsung jatuh setelah keluar dari jangkauan pulau. Mendengar dari pernyataan Vegapunk tersebut nih nakama, Franky pun berkata kepada Dr. Vegapunk mengenai kapal Thousand Sunny dan mengatakan bahwa hal itu tidak masalah bagi Franky. Serta bagi dia, kapal Sanigo bisa melanjutkan dengan senjata andalannya Franky dan lain-lainnya. Sebelum keluar dari jangkauan pulau, serta tidak ada yang bisa mengejar mereka. Karena SCP serta Mugiwara akan terbang sejauh 1 km. Nah, nakama mendengar dari omongan Franky tadi, Dr. Vegapunk akhirnya menyetujui rencana yang dilakukan oleh Franky. Dan hal tersebut, Dr. Vegapunk pun kaget karena tahu sumber energi yang digunakan berasal dari kolam. Nah, di sini hal tersebut sangat luar biasa untuk Franky yang faktanya mampu menciptakan teknologi yang belum pernah Dr. Vegapunk ciptakan. Kemudian, Vegapunk Atlas yang mendengar hal tersebut mengapresiasi rencana tersebut. Namun, Pang Atlas meminta Dr. Vegapunk dan Pang lainnya untuk membantu dirinya mematikan Frontier Dome sebelum bisa keluar dari Egghead maupun Labo Fest. Kemudian mendengar hal tersebut, kita bisa menyaksikan Pang Edison, Dr. Vegapunk Stella, dan Atlas sedang berusaha memecahkan paspor yang dibuat oleh Yop. Nah, di sini Vegapunk berkata bahwa jangan meremehkan Vegapunk yang hebat. Cerita panel ini masih berlanjut. Kemudian, scene ini berpindah ke lokasi lain. Di luar Labo Fest. Di sini, kita bisa menyaksikan Dr. Vegapunk memerintahkan Lilith untuk menjaga Vega Force 01. Dan kita diperlihatkan Luffy, Franky, Jewelry Bonnie, dan Lilith sedang berlarian menuju Vega Force 01 dan Thousand Sunny. Sambil berlari, Lilith mengatakan kepada lainnya bahwa dia menyuruhnya memindahkan kapal ke sisi seberang Labo Fest. Karena semua harus bergegas cepat. Di sini, karena perisai bisa terbuka kapan saja. Kemudian, Bonnie pun menjawab, jika Lilith mematikan benda tersebut, itu akan menguntungkan kesempatan mereka berempat untuk kabur. Tapi, itu juga merugikan bagi mereka untuk diserang musuh dari pernyataan Bonnie tersebut. Tapi, itu juga merugikan bagi mereka untuk diserang musuh dari pernyataan Bonnie tersebut. Lalu, Lilith pun membalas dan mengatakan bahwa hal yang dikatakan Bonnie benar. Tapi Lilith sendiri, dari perkataan jujurnya, dia menyatakan bahwa dia belum pernah meninggalkan Pulau Egghead. Nah, nakama, mendengar Lilith yang bercerita karena bisa keluar dari pulau, Franky pun menjawab bahwa di sini bukan posisi mereka untuk pergi berpiknik di Egghead. Dari sini, Luffy pun juga ikut berkomentar bahwa Luffy akan kangen makanan
yang ada di Pulau Egghead. Kemudian dari sini nakama, Bonnie pun membalas ucapan Luffy serta mengatakan bahwa pernyataan tersebut setuju karena tidak akan bisa menikmati makanan yang ada di Pulau Egghead bersamanya. Jadi Bonnie menyuruh untuk membawa pizza lebih banyak. Mendengar perkataan Bonnie, Luffy pun menjelaskan kepada Bonnie dan mengatakan bahwa hal tersebut tidak usah dicemaskan karena krunya Sanji akan memasak untuk mereka semua di Egghead. Dengan sontak, ekspresi Bonnie pun sangat senang dan mengatakan bahwa Sanji merupakan pria yang sangat hebat, pintar memasak, dan ahli bertarung. Cerita berlanjut melihat jawari Bonnie yang tiba-tiba senang. Di sini Luffy menanyakan ke jawari Bonnie bahwa mengapa hati jawari Bonnie begitu gembira? Bagi Luffy itu sangat aneh. Lantas, Bonnie pun menjawab bahwa dia merasa lega setelah dia tidak membunuh Dr. Vegapunk. Mendengar dari pernyataan Bonnie, Luffy pun mengatakan bahwa dia hal tersebut bagus dan tidak mengganggu tangisan Luffy dan lainnya tadi malam. Dari penjelasan Bonnie dan Luffy. Lalu cerita panel ini masih berlanjut dan berpindah ke lokasi lain di atas kapal angkatan laut, tepat di ruangan Gorosei berada. Dari sini, kita bisa menyaksikan Admiral Kizaru datang menghampiri Gorosei Saturn. Nah, nakama sekalian, melihat kedatangan Kizaru, Gorosei Saturn pun berbicara, "Kau dengar itu, Borsalino?" Admiral Kizaru pun menjawab, "Ya, Mugiwara bicara sombong untuk menipu kita. Jika dia bisa mengendalikan situasi, sepertinya kita bisa berhasil memojokkannya." Lalu dari sini Gorosei bertanya, "Kubah depan adalah sistem pertahanan yang beroperasi dengan menggunakan laser, bukan? Tidak bisakah kau menembusnya karena kau manusia cahaya?" ucap Saturn. Dari sini Kizaru pun menjawab, "Itu sepertinya mungkin. Tapi penjaga Vegapunk yang ada di bawah kubah adalah teman dekatku." Lalu Gorosei berkata, "Kalau begitu, kau lupakan saja dia." Mendengar penjelasan dari Gorosei untuk melupakan Sentomaru, Kizaru pun membalas perkataan Gorosei dengan mengatakan, "Aku tak bisa lupakan orang yang bertekad untuk bertarung demi tugasnya. Aku tak akan mengkhianati prinsipku. Dan jika kita juga memulai serangan ini, sepertinya ini tak akan dilakukan lagi. Sentomaru akan memerintahkan senjatanya menggunakan mesin monster laut dan 50 pacifista untuk menenggelamkan kapal kita. Korban yang kita terima akan tak terhitung." Dari sini, Gorosei Saturn tampak semakin pusing dan berkata, "Situasi ini semakin rumit. Bagaimana dengan pembangkit tenaganya? Di mana lokasinya berada?" Lalu dari sini, Kizaru memberikan Gorosei Saturn sebuah pesan dan berkata, "Rob Lucci orang yang cukup licik dan cerdik. Dia mengirim info yang kita butuhkan," ucap. Kemudian Admiral Kizaru pun bersiap untuk menyerang dan dirinya memberikan pesan Rob Lucci kepada Gorosei. Cerita panel ini masih berlanjut. Kemudian adegan ini berpindah ke lokasi pantai, tepatnya di barisan armada angkatan laut yang mengelilingi Pulau Egghead. Di sini kita bisa melihat dan menyaksikan deretan kapal dan pasukan mendapatkan perintah dengan guna untuk bersiap untuk bertempur. Nah, nakama, di sini kita bisa melihat menyaksikan salah satu Vice Admiral dengan tubuh raksasa memerintahkan pasukan dan berkata, "Katakan kepada pengguna Rokushiki untuk bersiap memulai serangan," ucapnya. Lalu di panel lain, kita juga di sini bisa melihat dan menyaksikan Vice Admiral dengan tubuh kecil sedang memerintahkan para pasukan untuk bersiap membebaskan para agen Cyberpool dari tahanan. Kemudian, kita juga bisa melihat Vice dengan Admiral dengan leher panjang kepala botak memerintahkan pasukan dan berkata, "Semua unit meriam. Ingatlah, kalau peledak tak mempan pada pacifista. Incar senjata monster laut." Kemudian, setelah semua bersiap, kita bisa menyaksikan Admiral Kizaru menggunakan jurus yang bernama Yata no Tagami
Di mana di sini bisa disaksikan Kizaru dengan kecepatan cahaya dari awalnya berada di atas kapal dengan berpindah yang sangat cepat menuju ke ibu kota Egghead, tepatnya di hadapan Sentomaru yang menyadari kedatangan Admiral Kizaru. Di sini Sentomaru pun bersiap memerintahkan pacifista untuk bersiap memusnahkan semua musuh yang berada di pantai. Kemudian di panel cerita halaman terakhir, kita bisa melihat menyaksikan visual gambar Admiral Kizaru dengan kekuatan Delphi Fruit kecepatan cahaya. Datang tepat di depan Sentomaru. Lalu Kizaru berkata, "Oh, bersiaplah Sentomaru." Dan Sentomaru berkata, "Pertahananku adalah yang terkuat di dunia." Kemudian di sini kita bisa melihat Admiral Kizaru dengan jurus pamungkas tendangan cahaya berbenturan dengan pertahanan Bushoku Haki tingkat tinggi Sentomaru. Lalu di panel halaman terakhir chapter 1090, kita bisa melihat dan menyaksikan Luffy sudah sampai di dekat kapal. Terkejut di sini melihat cahaya dari arah bawah. Dan di sini Luffy mengatakan bahwa ada seseorang yang sangat kuat sedang kemari. Kemudian di sebelah kanan Luffy kita bisa melihat menyaksikan partikel cahaya Kizaru sudah sampai di camping Luffy. Lalu cerita episode 1090 ini ditutup dengan visual yang menggambarkan ekspresi Luffy yang terkejut sekaligus berkeringat dingin setelah merasakan kedatangan dan kehadiran Kizaru. Di sini gue sendiri meyakini jika Luffy dan Kizaru akan langsung bentrok di chapter depan. Dari sini juga gue sendiri justru ya nakama mengkhawatirkan Jewelry Bonnie, Lilith dan Frankie yang levelnya jauh di bawah Kizaru. Dan Luffy di sini sebagai posisi Yonko akan diuji apakah bisa menjaga teman-temannya di hadapan musuh yang sangat kuat atau mungkin dua sayapnya yang akan datang membantunya melawan Admiral Kizaru. Siapa lagi kalau bukan Roronoa Zoro sang raja neraka dan Vinsmoke Sanji si kaki hitam dengan api birunya. Baiklah, mungkin segitu saja cerita One Piece yang aku bahas ke kalian semua. Mohon maaf kalau apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa and sayonara desu ka.